Hello guys, good morning. How are you today? I hope you stay healthy and every day. Now, welcome back to my math class. Today we are going to discuss about social arithmetic. Our economic activity like selling and buying directly relate to the rules and calculation which require mathematics in solving them. Today we will discuss about economic activities like profit, loss, selling price, and buying price. Jadi anak-anak dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan yang ada di pasar, di toko maupun online ya, itu ada kegiatan yang namanya jual beli ya. Kita sebagai konsumen akan membeli barang-barang pada toko-toko yang menjual kebutuhan kita. Oleh karena itu, bagi si penjual eh, butuh untuk menghitung berapa keuntungan yang masuk dan kerugian yang dia dapat dari apa yang dia jual tersebut, gitu ya anak-anak ya. Kita lihat penjelasan berikutnya. Profit or gain itu artinya keuntungan anak-anak. Nah, kalau cara anak-anak untuk menghitung profit atau keuntungan, profit itu didapat dari selling price subtract ya buying price. Nah, jadi keuntungan itu didapat dari harga jual dikurang harga beli. For example, any a dozen pencil were bought at price Rp18.000 ya. Nah, they were then sold at price 1.800 each. What was the amount of profit or not? Jadi buying price-nya ini anak-anak harga belinya itu 18.000. Dia beli nih modalnya ibaratnya gitu ya. Dia beli pakai uang dia sendiri. Harga awalnya itu 18.000, 12 pensil. Lalu dia menjual 12 pensil itu kan secara satuan. Seharga satuannya itu 1.800. Nah, anak-anak. Dikaliin deh 12 dikali 1.800. Akhirnya ketika semuanya sudah dijual 12 pensilnya, totalnya dapatnya 21.600 ya, 21.600. Sehingga berapa keuntungan yang dia dapat? Kita pakai rumus selling price dikurang buying price. Buying price-nya tadi kita kan punya modalnya 18.000. Ya kan? Terus selling price-nya tadi udah dikali 12 ya, karena kan itu satu lusin. Jadinya dapatnya 21.600. Selling price 21.600 dikurang 18.000. Sehingga dia memperoleh kelebihan dari modal itu ya, dia dapat untung sebesar 3.600. Sekarang kita belajar tentang kerugian, loss. Loss itu didapat dari buying price subtract selling price. For example, a seller bought 100 durian at price 600.000. Then durian sold at price 7.000 each. 52 durian ya were sold at price Rp 6.000 and the rest were rotten was the amount lost the seller suffered. Jadi berapa kerugian yang diperoleh dari si penjual tadi? Nah, kita lihat di sini. Rumusnya kan harga beli dikurang harga jual. Buying price-nya berapa? Dia modalnya 600.000 untuk 100 durian. 600.000 untuk 100 durian. Dia menjual 7.000 per bagiannya. Ya kan? Lalu 52.000 terjual 6.000 gitu ya. Oh, sorry ini masih
lupa, jadinya yang ini ada 40 durian yang terjual Rp7.000 dengan harga Rp7.000 dan ada 52 durian yang terjual Rp6.000. Sehingga kamu kaliin 40 dikali 7.000 berarti dia mendapatkan uang 280.000 dan yang 52 dikali 6.000 mendapatkan 312.000. Di total jadi keuntungan harga jualnya adalah yang didapat 592.000. Berapa kerugiannya? Oke. Tadi modalnya 600.000 untuk 100 durian kan, 600.000. Setelah itu, setelah dia menjual ternyata dia berhasil menjual 592.000. Berarti dia mengalami kerugian sebesar 8.000. Karena kurang ya dari harga modalnya. Kalau di sininya lebih baru deh. Misalkan 608.000. Nah, berarti dia untung 8.000. Ini kurang dari 600.000. Sekarang bagaimana kamu menentukan selling price and buying price? Selling price itu kan harga jual, di mana harga jual itu rumusnya harga beli ditambah keuntungan atau buying price, selling price, subtract profit. Jadinya kalau harga jual, harga beli, harga jual dikurang keuntungan. Ya itu kesebalikannya aja ya anak-anak ya. Contoh, Amanda membeli sebuah mainan ya, di toko mainan ada 30 boneka. Dan dia membuat suatu penjualan sebesar 387.000. Dan dia memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut ada 60.000. Berapa harga beli dari boneka itu per itemnya? Kita lihat. Harga penjualan 30 boneka anak-anak adalah 387.000. Nah, masukin deh rumus yang tadi, buying price, selling price, subtract profit ya kan. Nah, terus habis itu masukin angkanya 387 dikurang 60.000 kan sama aja 327.000. Jadi buying price-nya kamu eh, bagi sama 30 item boneka tadi. 327.000 dibagi 30, jadi per item boneka yang terjual tadi adalah 10.900. Yang kedua, ada contoh soal ada penjualan sebuah buah ya, buah melon, ada 40 melon. Setelah itu ya, melon itu kan habis terjual, namun dia mengalami kerugian 10.000. Dan akhirnya dia tuh mendapatkan uang dari penjualan itu ada 110.000. Berapa harga jualnya sehingga dia merugi ya? Oke, the buying price-nya tadi kan karena di sana ada kerugian, jadi kita pakai rumus yang ada loss-nya. Selling price ditambah loss-nya, jadinya ada 120.000. The buying price-nya tinggal dibagi aja sama kayak tadi. 120.000 dibagi item yang dijual, 40 melon. Berarti dia ngejual tadi harganya 3.000 per melon. Pantesan aja dia rugi ya anak-anak ya, karena terlalu murah. Oke, sekarang anak-anak belajar tentang percentage of profit and loss. Jadi, kalau ini adalah presentase berapa kamu mengalami keuntungan dan berapa kamu mengalami kerugian. Presentase profit itu amount of profit compared to buying price. Jadi, caranya presentasi of profit divide buying price multiplies 100%.
Nah, jadi anak-anak di sini misalkan soalnya ada harga belinya 400.000. Terus dia berhasil menjual ke orang lain dan menghasilkan keuntungan sebesar 25.000 ya. Dari harga 400 jadi 425.000. Nah, berarti keuntungannya 425.000 dikurang 400 sama dengan 25.000. Kita udah dapat nih profitnya. Nah, profitnya kan kita masukin 25.000. Dibagi ya kan, buying price yang awalnya itu 400.000 dikali 100%. 25.000 anak-anak bagi 400.000 itu kan 0,0625. 0,0625 anak-anak kali 100% sama dengan 6,25%. Terus kalau kita mencari kerugian dari suatu penjualan. Misalkan di sini modalnya dia untuk membeli adalah harganya 80.000. Dia berhasil menjual ke orang lain 75.000. Malah turun ya harganya. Di sini kita sudah tahu bahwa dia mengalami kerugian karena dia awalnya aja belinya modalnya 80.000, tapi dijual malah kurang dari 80.000, 75.000. Berarti 80.000 anak-anak dikurang sama 75.000, jadinya kerugiannya, loss-nya adalah 5.000. Sama seperti cara profit ya, percentage of profit, cuman di sini digantinya jadi loss, kerugian. Kerugiannya tadi masukin 5.000, terus buying price di sini 80.000 dikali 100%. 5.000 dibagi 80.000 0,0625 lalu dikali 100 sama dengan 6,25%. Oke anak-anak, sebagai practical exercise, you do it worksheet in your math book page 19 number 1 until 5. Masa saya tunggu ya. See you next week. Bye-bye.